Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sebelum kita mulai belajar jarak jauh ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kelas. Untuk kelulusan kita akan Berdoa selesai. Amin. Baik, Pak Guru ingin melihat semangat kalian. Masih ingat tepuk semangat yang Pak Guru berikan? Masih. Mana kameranya belum aktif, masih. Mau lihat semuanya. Udah, mana kameranya aktifkan dong. Semuanya ya. Tepuk semangat. Ya, itu dia. Jadi kalian sudah bersemangat ya. Tandanya bahwa kalian sudah tadi sudah colet-colet sambalnya, sudah ngoyak sambal, berarti sekarang sudah panas ya. Ya, Pak Guru lanjutkan. Pada materi sebelumnya kemarin kita sudah membahas teks apa? Teks tanggapan. Saya lupa baru. Ya, teks tanggapan. Baik, apa manfaat kita mempelajari teks diskusi ini? Yang pertama adalah membiasakan sikap saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, mengembangkan daya berpikir. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman. Selanjutnya, melatih kemampuan berpikir. Yang terakhir adalah manfaatnya mewujudkan proses kreatif. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar, dan peserta didik juga dapat menyimpulkan isi gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi secara individu maupun berkelompok. Oh ya, KKM kita pada pertemuan kali ini adalah 66 ya. Jadi KKM nilai yang harus kalian capai adalah 66. Baik, Pak Guru masuk langsung saja pembelajaran kita kali ini. Pak Guru akan menampilkan sebuah video untuk kalian. Mau atau tidak? Mau atau tidak? Dampaknya sangat, kalau menurut saya sangat negatif sekali karena anak-anak fokusnya tidak ke pelajaran tapi fokusnya kepada main HP. Itu ketika guru menjelaskan, beberapa anak ada yang konsen dengan HP-nya, entah itu bermain games atau WA atau menggunakan aplikasi WA atau Instagram dan sebagainya. Jadi fokus terhadap pembelajaran itu berkurang dengan adanya HP. Kita sudah mulai fokus dalam pelajaran, sudah mulai bisa menghargai ke guru, mulai peduli dengan temannya, peduli dengan lingkungannya. Jadi sudah mulai ada perubahan signifikan. Saya merasakan agak sedikit rugi ya, soalnya transportasi pulang saya juga susah, jadinya ya saya merasa terugikan. Kalau menurut saya itu nggak setuju, soalnya kan kalau misalnya kita udah ngomong ke orang tua pulang jam 5 terus ternyata ada acara yang dibatalkan jadi pulang lebih awal gitu, hubungin orang tuanya itu susah. Kok menurutku sih jadinya kita itu jadi lebih memperhatikan guru pas pelajaran, jadi kita kayak lebih dengerin dia, jadi nggak main HP sendiri. Terus sama kalau pas istirahat kita jadi ngobrol sama teman, jalan-jalan kantin sama teman, terus nggak mainan HP aja di kelas, jadi kayak lebih berbaur sama teman gitu. Dampak positifnya sih hubungan sosialnya makin erat ya. Soalnya selama ini kalau yang bawa HP itu kayak sibuk sama HP-nya sendiri gitu. Terus ke kantin juga sendiri-sendiri, gak bareng-bareng. Sekarang sama teman-temannya, soalnya nggak. Puspa, Pak Guru dengar nih, gimana tanggapannya?
Saya setuju untuk membawa HP ke sekolah. Terus, yang lain matikan dulu ya, soundnya. Dengan alasan murid yang tidak membawa kendaraan ke sekolah atau antar jemput untuk mudah menghubungi yang menjemput. Ya bagus, masuk akal ya. Yang lain ada yang mau berkomentar? Puspa setuju ya? Setuju ya? Ya, Pak Guru. Ya, yang lain ada yang mau berkomentar? Saya, Pak Guru. Siapa? Iya, Nirwana. Ayo Nirwana. Pak Guru mau dengar. Saya tidak setuju. Mengapa tidak setuju Nirwana? Karena kalau siswa boleh membawa handphone ke sekolah akan merusak fokus siswa untuk belajar. Ya, sekarang Pak Guru ingin kalian membuka LKPD yang sudah Pak Guru cantumkan di Google Classroom-nya. Ya, silakan Nisa. Nih. Pendapat pro adalah pendapat yang menyetujui dan mendukung. Saya Pak Guru sekarang. Ya Pak, sebut nama dulu ya. Sebut nama dulu. Amalia ya. Itu juga. Saya Pak Guru Puspa. Puspa ya, silakan Puspa. Pendapat pro adalah pendapat yang setuju atau mendukung suatu permasalahan. Ya, Saya Pak Guru. pendapat yang pro. Siapa lagi? Ayo Pak Guru tunggu saja supaya semuanya bisa berkesempatan. Siapa? Sebut nama dulu. Ya. Ya, silakan. Silakan dibaca. Saya Nur Laila. Sabar ya. Adalah pendapat yang mendukung. Mantap Nur Laila, semangat sekali. Nah, sekarang Pak Guru akan ajak kalian melihat satu contoh teks diskusi. Nah, dia teks diskusinya. Nah, Pak Guru mau, bentar dulu Pak Guru mau share screen. Ini sudah ada di apa ya? Sudah ada di dalam Google Classroom. Nah, ini dia nih. Pak Guru, mohon suaranya dimatikan dulu. Pak Guru mau jelaskan sebentar saja. Nanti kita ribut lagi ya. Nah, di sini kalian nanti mencari contoh kalimat ya. Contoh kalimat yang menunjukkan pendapat pro dan menunjukkan pendapat kontra. Nah, kalian sudah membacanya, berarti nanti kalian akan mengetahui. Misalnya, nih, ini perhatikan ya. Nih, perhatikan. Untuk paragraf kedua, Pak Guru berikan contoh. Ya, untuk paragraf kedua, ini kemajuan teknologi smartphone menimbulkan dampak positif bagi para penggunanya. Berarti ini adalah pendapat pro atau kontra? Pro. Ya, pendapat pro. Ya. Nanti kalian akan mengisi contoh tersebut. Di sini nih, Pak Guru akan share screen lagi nih. Siap-siap untuk menjawab. Siap-siap untuk menjawab. Ntar dulu, Pak Guru mau bagi. Pendapat pro contohnya. Nah, ini dia nih. Silakan diisi. Nih Pak Guru jelaskan dulu. Pak Guru mau jelaskan. Nah, tadi kan Pak Guru sudah berikan contoh ya. Ini nomor 1, paragraf kedua, kalimat pertama ya. Buktinya ini ada di paragraf 2 tadi kan, kalimat pertama. Kemajuan teknologi smartphone menimbulkan dampak positif bagi para penggunanya. Ini sudah ada yang mau menjawab nih. Keterangan pendapatnya di sini adalah keterangan pro atau kontra. Pro ya. Berarti ditulis di sini pro ya. Baiklah Pak Guru, anggap kalian sudah mengerjakan dengan baik ini.
semuanya sudah bisa melihat pendapat pro dan pendapat kontra. Mana yang masih sembunyi-sembunyi nih? Baru pengen lihat. Aduh. Sudah menjawab tadi. Pak Guru ingin membahas sedikit ini ya. Pak Guru ingin share screen. Pak Guru ingin bahas masalah ini dulu. Mohon diperhatikan. Semuanya perhatikan ya. Masih semangat? Semangat. Nah, ini dia tadi. Nah, ini ya. Tadi ternyata sudah teliti ya. Jadi kalimat pendapat pro dan pendapat kontra itu berada di paragraf kedua dan paragraf ketiga saja. Benar kan? Nah, ini nanti Pak Guru kalau ada pertanyaan, Pak Guru mengapa ini tidak ada di paragraf 1 dan paragraf 4 dan paragraf 4 Pak Guru. Nah, ini akan Pak Guru jelaskan pada materi bagian C ya. Tapi Pak Guru tidak akan bahas pada saat ini. Jadi di dalam materi C itu nanti kalian akan membahas strukturnya. Struktur teks struktur teks diskusi. Paragraf pertama itu masuk ke mana, 2 dan 3 ini masuk ke paragraf apa gitu, dan yang keempat ini masuk ke paragraf apa. Jadi itu tidak kita bahas pada pertemuan kali ini. Baiklah, untuk pertemuan kali ini Pak Guru anggap kalian sudah cukup ya, sudah cukup bisa. Dan luar biasa ini, Pak Guru ingin berikan A+ untuk kita semua. Silakan tepuk tangan dulu. Tepuk tangan semuanya. Nah, mulai dari sini simpulannya. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya. Mana sih? Siapa? Siapa? Depi. Ayo Depi, bersuara Depi. Nanti bersama-sama. Yang ini bersama-sama ya, yang tes diskusi. Pendapat pro adalah suatu reaksi. Pendapat pro adalah suatu reaksi positif dari sebuah permasalahan yang dibahas diskusi. Ya, bagus. Lanjut. Siapa? Lisa. Kontra, menolak suatu gagasan yang dimaksud tersebut adalah pendapat yang diistilahkan sebagai kontra dalam sebuah diskusi. Dalam sebuah diskusi. Pendapat kontra sangat diperlukan dalam diskusi sebagai bahan perbandingan dan timbangan dalam menentukan sebuah keputusan dalam diskusi Nah, sekarang bersama-sama ayo. Teks diskusi berisi uraian topik permasalahan yang berisi argumen mendukung dan menentang terhadap topik yang dibahas dan diakhiri dengan menentukan keputusan yang Terima kasih. Cukup saja ya. Kita untuk pertemuan selanjutnya kita akan menyimpulkan teks diskusi tersebut. Pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan berkelompok. Nah, jadi kita akan berkelompok, kita akan membuat kelompok di dalam kelas ini. Ya. Baik, nah itu saja yang pada pelajaran kita hari ini. Semoga berkah. Terima kasih kalian sudah belajar dengan baik. Tadi sudah berapa temanmu itu luar biasa ya Pak Guru dengan jempol, dan kita berikan tepuk tangan dulu. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, salam untuk kedua orang tua kalian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalian boleh meninggalkan ruangan ya. Silakan.